Aku pasang itu bulan Januari 2019 ya, berarti untuk sekarang udah jalan 2,5 tahun aku pakai behel. Kalau untuk alasan pertama karena memang posisi gigi aku tuh berantakan ya, jadi untuk yang gigi bagian atas itu gigi taringnya agak maju dibanding gigi yang lain, terus gigi seri 2 di depannya ini mundur. Dan kalau untuk posisi gigi bagian bawahnya itu renggang-renggang karena waktu itu pernah cabut gigi geraham 1, dan itu merubah gigi yang di depan maupun yang di belakangnya gitu. Dan jadi semenjak itu aku jadi kurang pede karena punya gigi yang berantakan gitu. Makanya aku pakai behel biar aku mau gigi aku tuh rapi gitu, dan ketika orang lihat aku senyum itu giginya enak dilihat gitu. Pasti ada ya, karena aku tipikal orang yang ketika mau pasang sesuatu itu aku review dulu nih gitu, dan kemudian aku juga pasti tanya-tanya ke beberapa orang atau ke beberapa temen yang memang saat itu sudah pernah pakai atau sedang pakai ya, pakai behel itu. Nah, awalnya ragu karena testimoni mereka tuh pakai behel sakit gitu, nggak bisa makan, susah makan gitu kan, terus sering sariawan dan lain sebagainya, kayak banyak banget negatifnya dibanding keunggulan atau manfaatnya gitu. Oke, yang membuat aku yakin sih karena yang pertama motivasi awal ya, dan niat aku memang aku tuh pengen punya gigi yang rapih, gigi yang bagus gitu ya. Dan ketika aku senyum itu aku pede gitu, percaya diri karena gigi aku kelihatan rapi, dan ketika orang lihat aku senyum tuh orang bisa, oh senyumnya ini ya bagus karena memang giginya rapi gitu. Ketika hari konsultasi dengan dokter, nah di situ dokternya pasti akan cek dulu ya kondisi gigi kita seperti apa, keluhannya apa, dan kemudian apa yang harus diperbaiki, dan berapa lama waktunya, berapa tahun waktunya untuk pemasangan behel seperti itu, dan kemudian behel yang bagus tuh yang seperti apa yang cocok untuk kondisi gigi aku gitu. Nah, setelah konsultasi dengan dokter, nanti kita lanjut untuk di ronsen giginya, di ronsen, kemudian setelah ronsen nanti kita balik lagi ke dokter giginya untuk dicek lagi. Hari H kita pemasangan behel yang pertama pasti disuruh scaling ya, atau dibersihkan dulu barangkali ada karang atau mungkin ada plak di gigi kita seperti itu. Nah, semuanya itu benar-benar dibersihin dulu dari gusi maupun giginya sendiri. Nah, setelah di scaling baru gigi kita itu dokter akan kasih cetakan gigi ya, untuk dicetak dulu untuk struktur awalnya tuh gigi kita bentuknya seperti apa gitu. Nah, setelah pencetakan gigi selesai baru mulai proses pemasangan bracketnya, dan yang terakhir itu baru ada pemasangan untuk karetnya seperti itu. Yang pertama aku rasain ketika proses pemasangan behelnya selesai itu pasti ada rasa aneh atau nggak nyaman ya di mulut gitu. Nah, karena yang namanya kita dipasang atau ada benda baru gitu ya, benda asing yang ada di mulut kita, pasti kayak ngerasanya tuh kurang nyaman gitu kan. Nah, dan lidah itu nggak berhenti buat mainin kayak ini di gigi aku ada apa ya gitu, kayak ada sesuatu gitu, ada sesuatu yang baru gitu. Jadi awalnya sih ngerasa nggak nyaman ya, tapi lama-kelamaan ya udah terbiasa. Dan lewat 3-4 jam setelah pemasangan itu yang aku rasain pasti ngilu gitu, pasti ada rasa sakit, dan gigi tuh kayak berasa ditarik gitu kan, ditarik. Jadi buat ngomong agak susah, atau buat nguap juga sakit gitu ya, atau apalagi buat makan gitu, itu rasanya ngilu banget sih awalnya. Kalau untuk berapa lamanya, seminggu pertama itu seminggu yang paling berat ya, awal pasang behel, tapi setelah itu mungkin sekitar 1 bulan sudah mulai adaptasi ya. Jadi dari cara makannya itu udah mulai terbiasa gitu, harus makan yang
mungkin lebih lembek ya atau nggak keras, dan kemudian dengan potongan-potongan kecil gitu makanannya. Terus udah mulai terbiasa cara gosok giginya, cara merawat giginya, cara membersihkan gigi gitu, dan kemudian cara kita ngomong atau cara kita senyum dan lain-lain itu udah mulai adaptasi itu sekitar 1 bulanan. Kalau tiap bulan aku kontrol behel itu biasanya nanti ketika aku masuk ruangan, dokter pasti akan tanya gitu. Yang pertama itu ada keluhan apa selama sebulan terakhir ini, dan kemudian adakah bracket yang lepas atau mungkin ligasinya patah atau gimana gitu. Nah biasanya pasti tanya keluhan-keluhannya ya. Nah kemudian setelah itu kalau sudah, kita diminta untuk kumur atau bersihin gigi dulu, dan kemudian dari dokter juga pasti akan melakukan scaling dulu ya, seperti itu. Dan baru setelah itu kita mulai untuk dilepas karet yang lama, dan kemudian bisa dipasang karet yang baru sesuai warna yang kita mau, atau kalau misalkan memang ada bracket yang lepas, biasa bracketnya nanti ditempel lagi gitu ya. Kalau buat aku pakai behel itu worth it banget ya, karena ternyata banyak juga kok manfaatnya gitu. Yang pertama, kalau misalkan memang yang punya struktur tulang yang berantakan gitu, atau struktur gigi yang berantakan kayak aku, itu worth it banget buat benerin strukturnya gitu. Jadi gigi itu bisa kelihatan lebih rapi, lebih kayak enak dilihat gitu kan, lebih rapet, nggak renggang gitu. Dan terus manfaat yang berikutnya itu ketika kita pakai behel, otomatis kita juga diminta untuk menjaga kebersihan gigi secara maksimal gitu. Nah jadi menurut aku worth it banget buat pakai behel sih gitu. Bukan hanya untuk dari sisi kecantikan aja ya, tapi juga dari sisi kesehatan juga bagus gitu, dan itu sangat memperbaharui rahang atau struktur tulang pipi kita juga loh itu gitu. Nah ini mungkin sekedar sharing aja, cerita gitu ya, dari dulu sebelum aku pakai behel itu pipiku cabi banget gitu, kayak kayak pipi bapau gitu kan. Nah terus semenjak aku pakai behel belakangan ini, ketika aku ketemu sama teman-teman aku, pasti mereka bilang, Van kok makin kurusan ya, pipinya makin tirus gitu, jadi makin bagus gitu, enak dilihat. Nah itu sih salah satu manfaatnya kenapa aku bilang worth it banget pakai behel itu. Nah, kalau buat aku penting banget sih kualitas bracket itu, karena apa? Yang pertama, semakin bagus kualitasnya, otomatis nanti akan mempengaruhi semakin cepat atau lamanya juga kita memakai behel ya, seperti itu. Jadi kalau memang kualitasnya makin bagus, otomatis bisa aja semakin cepat juga untuk progres yang kita mau, seperti itu. Nah yang kedua, karena bracket itu kan nempel di gigi kita ya, dan ada gesekan-gesekan juga dengan gusi, lidah, ataupun dengan pipi, seperti itu, pipi bagian dalam. Nah kalau misalkan kualitasnya jelek, otomatis bisa aja mungkin pipi kita atau lidah kita atau mungkin gusi kita itu luka gitu. Nah sementara kalau kualitasnya bagus, kualitas bracketnya oke, seperti itu, nah ini untuk menghindari hal-hal tersebut gitu. Bisa jadi kita menghindari luka, atau mungkin menghindari sariawan, atau menghindari penyakit mulut lainnya, seperti itu.